Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran untuk SMK Pertanian, khususnya kompetensi keahlian agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura. Kali ini untuk mata pelajaran pembibitan dan kultur jaringan untuk kelas 12 ATPH semester ganjil. Kompetensi dasar pada kali ini yang akan Ibu bawakan yaitu kompetensi dasar ketiga, menganalisis teknik penyiapan laboratorium kultur jaringan tanaman hortikultura. Kemudian kompetensi dasar yang keempat yaitu menerapkan teknik penyiapan laboratorium kultur jaringan tanaman hortikultura. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan persyaratan tata letak laboratorium kultur jaringan tanaman, yang kedua menjelaskan fasilitas pada laboratorium kultur jaringan, yang ketiga menjelaskan persyaratan tempat atau ruang timbang, ruang tanam, ruang media, ruang pertumbuhan, dan ruang aklimatisasi. Yang keempat, melaksanakan teknik penyiapan laboratorium kultur jaringan tanaman hortikultura sesuai prosedur. Laboratorium yang efektif merupakan salah satu unsur penting yang ikut menentukan keberhasilan suatu kegiatan, baik untuk keperluan penelitian maupun produksi. Laboratorium kultur jaringan sebaiknya mempunyai pembagian ruangan yang diatur sedemikian rupa sehingga setiap kegiatan terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap saling berhubungan dan mudah dijangkau. Bangunan laboratorium kultur jaringan terdiri dari dua, yaitu ruang administrasi dan ruang utama laboratorium. Apa saja persyaratan tata letak gedung laboratorium kultur jaringan? Yang pertama, lokasi. Bangunan laboratorium harus mudah dijangkau oleh produsen dan konsumen benih serta instansi terkait. Yang kedua, letak. Laboratorium kultur jaringan sebaiknya di daerah yang berlingkungan bersih, bebas polusi untuk menghindari terjadinya kontaminasi, juga mudah dijangkau oleh transportasi. Fasilitas dalam gedung lab kultur jaringan. Yang pertama, ruang data atau analisa. Yang kedua, ruang sterilisasi. Yang ketiga, ruang transfer aseptik. Yang keempat, ruang kultur atau inkubator. Dan yang terakhir, ruang stok. Tata ruang lab kultur jaringan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, ruang persiapan media, sterilisasi, dan penyimpanan. Ruang ini berfungsi untuk penyimpanan bahan-bahan kimia dan peralatan gelas kultur yang diperlukan untuk pembuatan media. Fasilitas yang ada dalam ruang persiapan media yaitu ada alat vakum, destyling unit, bunsen, refrigerator, freezer untuk penyimpanan larutan stok dan bahan kimia, microwave, kompor gas, oven, dan autoclave untuk sterilisasi media dan peralatan gelas. Yang kedua, ruang timbang. Ruang ini berfungsi untuk tempat untuk menimbang bahan-bahan kimia untuk pembuatan media tanam. Fasilitas yang ada di dalam yaitu timbangan analitik. 3. Ruang transfer atau ruang penanaman. Ruang ini berfungsi untuk melakukan kegiatan isolasi bagian tanaman, sterilisasi, dan penanaman eksplan dalam media. Fasilitas yang ada dalam ruang penanaman yaitu laminar air flow.
Yang keempat adalah ruangan kultur atau pemeliharaan atau inkubasi. Ruang ini berfungsi untuk tempat menyimpan botol-botol yang berisi kultur aseptik atau eksplant dari tanaman yang diproduksi. Fasilitas yang ada di dalam yaitu rak-rak penyimpanan. Yang kelima, ruang pencucian. Berfungsi sebagai tempat untuk pencucian alat dan bahan, serta saluran untuk air demineralisasi atau destilasi. Fasilitas yang ada di dalam yaitu bak cuci, meja kerja yang terbuat dari bahan yang tahan terhadap asam dan basa, rak pengering, oven pengering, alat atau mesin pencuci dan pengering, kemudian rak atau lemari penyimpanan. Yang keenam, greenhouse atau screen house. Fungsinya sebagai tempat pada tahapan aklimatisasi, di mana plantlet yang tumbuh dalam botol dalam kondisi steril dikeluarkan dari botol dan ditanam pada media tanam. Fasilitas yaitu rak-rak yang berisi bak-bak plastik yang nantinya berisi plantlet yang diaklimatisasi. Tahapan di greenhouse. Pada tahapan ini, plantlet pasca aklimatisasi kemudian dipindahkan dari bak-bak aklimatisasi ke polybag dan ditumbuhkan sampai bibit siap salur atau siap ditanam di lapangan. Untuk kegiatan ini diperlukan sarana persemaian yang terdiri dari gudang media, yaitu media berupa tanah, pasir, dan kompos. B. Shading house atau bedengan yang diberi atap plastik ultraviolet untuk menempatkan polybag yang berisi plantlet yang telah diaklimatisasi. C. Bedeng paranet, yaitu bedengan yang diberi atap jaring paranet dengan intensitas cahaya antara 55–75%, digunakan untuk menempatkan polybag yang berisi bibit yang telah berada di shading house selama 1 bulan atau sampai bibit dapat ditanam di lapangan. D. Lahan terbuka untuk menyimpan bibit yang siap salur atau siap ditanam di lapangan. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini tentang penyiapan lab kultur jaringan tanaman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan selamat belajar.